Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Rian. Kali ini saya lagi pengen nge-share improvisasi juga, lanjutan dari video sebelumnya, menggunakan gitar, tetapi lebih kepada kalau sekarang itu lebih ke pentatonik ya. Yang paling gampang ini dari A minor. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, saya ingin memulai dari cara mempergunakan pentatonik itu. Yang pertama adalah jelas kita harus tahu jalurnya dulu ya, seperti yang tadi saya praktikkan. Jalur-jalurnya kita hafal dulu. Ini kalau bisa untuk penyesuaian di awal, mungkin bagi teman-teman yang masih basic bang, belum pernah main tangan nada pentatonik, ini harus diulang berkali-kali, puluhan kali, mungkin ratusan sampai ribuan kali ya. Untuk apa diulang-ulang seperti itu? Untuk mendapatkan enaknya dulu, flow-nya, mengalir dulu ya. Jadi yang perlu dipahamin, belajar musik itu bukan tentang kognitif aja, tapi psikomotor juga gitu ya. Bagaimana si saraf-saraf otot yang ada di, terutama kalau jari-jari kita kalau kita main gitar itu terbiasa. Jadi ibarat karet begitu ya. Nah, semakin sering kita mencoba itu diulang-ulang ratusan kali, ribuan kali, jari kita tuh semacam memiliki, kalau bahasa kerennya sekarang itu apa ya, muscle memory ya. Jadi dia memiliki apa namanya, ototnya itu seperti diajarkan memiliki informasi atau pengalaman-pengalaman yang diulang-ulang gitu. Sama seperti kita kalau misalkan jalan ke satu tempat, kalau pertama kan mungkin kita karena jalannya belok-belok itu kan masih kadang-kadang nyasar, bingung. Tapi kalau kita sudah puluhan kali, ratusan kali lewat jalan itu kan kita udah lancar aja. Sama seperti itu. Jadi seperti kita memasukkan informasi ke dalam saraf otot-otot tangan, jari-jari kita gitu. Nah itu makanya perlu diulang-ulang. Nah terus setelah kita hafal jalurnya, diulang-ulang, nah baru kita mulai mencari pattern namanya. Pattern itu pola ya. Pola itu ya semacam kalimat atau bentuk-bentuk melodi. Misalkan sederhana, misalkan yang paling gampang, kalau yang paling gampang kan gambar pattern kan begini aja ya. Nah misalkan segini temponya, kita ambil dari A minor misalkan. Gitu. Jadi itu namanya patternnya. Jadi misalkan kita mau ngambil itu pattern satu misalkan. Ini bisa ribuan pattern yang bisa dibentuk ya. Misalkan ada, nah itu aja udah pattern ya. Sesederhana itu. Dan kalimat-kalimat yang akan kita bentuk melalui tangan nada pentatonik ini bisa diperindah menggunakan teknik-teknik lain juga ya. Seperti saya kalau yang sering saya praktikkan, saya gunakan itu ada teknik apa namanya, glissando ya, misalkan digeser seperti ini, di slide ya. Nah, jadi supaya enggak misalkan kita kalau mau dari note sini ke note sini kan biasanya paling umum bisa juga, bisa begitu, atau bisa juga, nah bisa gitu. Jadi seperti itu. Juga ada teknik vibrasi ya, seperti ini ya. Nah ini kalau teman-teman juga masih belum terbiasa ya gampang, latihannya cuma begini aja. Nah, tapi berkali-kali juga. Jadi sediakan waktu khusus ya.
sediakan waktu khusus, misalkan kalau pengen bisa vibrasi, pengen bisa slide kayak tadi supaya lancar, minimal 10 menit deh gitu ya. Jadi 10 menit begini terus ya. Terus kalau bisa pakai metronom gitu, jadi misalkan terus juga nanti makin cepat ikutin metronom gitu. Nah itu cara latihan vibrasi intermezzo aja. Nah balik lagi ke tangan nada pentatonik tadi, selain kita bisa membubuhkan sliding note, terus juga ada vibrasi gitu ya. Ada juga yang namanya pitch bend ya, kalau sering disebut bending gitu ya. Cuman karena ini gitarnya sebetulnya bukan keperuntukannya ya, ini gitar klasik ya, jadi memang gitar klasik itu ya memang untuk main klasik, dan klasik itu nggak ada istilah pitch bending segala macam, itu nggak ada. Cuman ini hanya sebagai contoh saja gitu ya. Jadi begini, misalkan kita pengen kombinasikan teknik yang tadi, misalkan tentang menggunakan bisa begitu, bisa juga begitu. Nah itu udah dari tempo pola yang sederhana itu tadi, segitu aja kalimatnya, itu sudah ada beragam teknik yang kita masukkan ya. Yang pertama jelas ada slide, terus juga ada vibrasi ya gitu. Kalau misalkan terlalu datar kan, nah, kan kurang dramatis ya. Jadi vibrasi itu berguna untuk mendramatisir sebetulnya. Nah supaya kita kelihatan profesional atau berkelas atau berteknik gitu ya. Nah banyak juga teknik-teknik lain. Nah kalau di video saya sebelumnya tentang improvisasi itu saya menjelaskan tentang bagaimana kita menambah perbendaharaan lagu ya. Itu juga masih berlaku ya di dalam video saya kali ini. Jadi untuk menambah pola-pola atau pattern-pattern perbendaharaan di kepala kita supaya banyak, nggak cuman kayak tadi dong. Nah itu ya memang harus diisi dengan banyak mendengarkan lagu gitu, terutama yang bergenre blues ya kalau untuk awal-awal gitu. Yang rock juga boleh, yang agak jazz juga boleh, yang penting blues saja. Bisa begitu. Dan kalau pentatonik ini sebetulnya dia banyak apa ya namanya, kalau bahasa saya itu loncat-loncat gitu ya. Jadi udah dari bawah ke atas, nah ke bawah lagi, terus ke atas lagi gitu ya. Nah seperti itu. Jadi banyak. Nah terus juga banyak pengulangan ya, misalkan nah, itu kan diulang-ulang. Jadi segitu dulu teman-teman yang bisa saya share tentang gitar dan tentang pentatonik dan beberapa perintilan-perintilan teknik-tekniknya untuk mempercantik. Mudah-mudahan dari ilmu yang sedikit ini kepake untuk teman-teman yang memang benar-benar serius pengen mendalami gitar dan improvisasinya. Sekian, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.